Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sunarti Manaban, NIM 2201060012, Prodi Bisnis Digital. Di video kali ini, saya akan mencoba menjelaskan beberapa soal yang berkaitan dengan komunikasi digital dan sosial media. 1. Perencanaan komunikasi merupakan bagian penting dalam proses manajemen komunikasi digital. Secara sederhana, perencanaan bisa dikelompokkan ke dalam 4 klaster. Di antaranya strategi, konten, promosi, konversi, evaluasi dalam komunikasi digital. Strategi juga terdiri dari beberapa. Yang pertama, riset pasar atau market research, menjelaskan tentang target khalayak, segmentasi dari usia, sasaran, rencana, situasi atau demografi. Yang kedua, sasaran kampanye atau kampanye goals. Ketiga, saluran publikasi atau publication channel. Yang keempat, saluran promosi atau promotion channel. Pilihan saluran media dan jenis promosi berbayar yang digunakan. Yang kelima adalah indikator kinerja utama atau KPIs terkait dengan indeks penampilan kinerja akan dibahas pada bagian tersendiri. Konten. Pertama adalah analisis kata kunci atau keyword analisis. Kedua, perencanaan konten atau content planning. Ketiga, kreasi konten atau content creation. Penulisan konten sesuai algoritma media sosial. Pemilihan tagar yang tepat, konten sesuai dengan SED. Promosi. Pertama adalah media organik atau organic media, konsep email blast, newsletter, template konten. Kedua, melakukan promosi berbayar atau paid promotion. Ketiga, melalui promosi affiliate atau e-commerce promotion, konsep penjualan dengan menggunakan royal terhadap kreator. Konversi. Pertama adalah tindak lanjut aksi atau follow up action. Kedua, yaitu melakukan media penawaran atau media offer, menyiapkan landing page sebagai konversi tautan yang disebarkan di media sosial. Yang terakhir, evaluasi dalam komunikasi digital. Evaluasi juga dimaknai sebagai pengawasan atau monitoring dan juga melakukan pencarian umpan balik. Para pengelola media komunikasi digital, sebagaimana dibahas dalam bagian sumber daya manusia, dilakukan oleh bagian yang khusus menangani komunikasi digital. Artinya, para pengelola sendirilah yang lebih tahu bagaimana sebuah rencana komunikasi digital itu dibuat, bagaimana eksekusi dari rencana tersebut sampai pada uluran, dampak maupun hasil seperti apa yang diinginkan. Soal nomor 2. Sebutkan faktor yang mempengaruhi manajemen reputasi serta jelaskan. 1. Kualitas produk atau layanan. Kualitas produk atau layanan yang disediakan oleh suatu perusahaan dapat secara signifikan mempengaruhi reputasinya. Jika produk atau layanan berkualitas tinggi dan memenuhi harapan pelanggan, reputasi perusahaan cenderung positif. Sebaliknya, jika produk atau layanan tidak memuaskan, reputasi perusahaan dapat terpengaruh negatif. 2. Pengalaman pelanggan. Pengalaman pelanggan yang baik atau buruk juga dapat mempengaruhi reputasi perusahaan. Jika pelanggan merasa puas dengan interaksi mereka dengan perusahaan, termasuk pelayanan pelanggan yang baik, mereka cenderung memberikan ulasan positif dan merekomendasikan perusahaan kepada orang lain. Namun, pengalaman pelanggan yang buruk dapat menyebabkan ulasan negatif dan merusak reputasi perusahaan.
3. Komunikasi dan transparansi. Cara perusahaan berkomunikasi dengan pelanggan, mitra bisnis, dan masyarakat umum juga berperan penting dalam manajemen reputasi. Transparansi dalam komunikasi termasuk memberikan informasi yang jujur dan terbuka tentang produk, layanan, dan praktik bisnis dapat membangun kepercayaan dan reputasi yang baik. Sebaliknya, ketidaktransparan atau komunikasi yang tidak akurat dapat merusak reputasi perusahaan. Yang 4, respon terhadap masalah dan krisis. Cara perusahaan menangani masalah atau krisis juga dapat mempengaruhi reputasinya. Jika perusahaan merespon dengan cepat, bertanggung jawab, dan mengambil tindakan yang tepat untuk memperbaiki situasi, reputasi perusahaan dapat tetap terjaga. Namun jika respon terhadap masalah atau krisis tidak memadai atau terlambat, reputasi perusahaan dapat terpengaruh negatif. Soal nomor 3, apakah dampak dari literasi media? 1. Mengurangi tingkat privasi individu. 2. Meningkatkan potensi kriminal. 3. Anggota suatu komunitas akan sulit berberitasi mengenai apa yang dilihat dan didengarnya. Yang keempat, internet akan mempengaruhi masyarakat madani dan kohesi sosial. Nomor 4, jelaskan dan berikan contoh dari tips komunikasi yang efektif. 1. Aktif mendengarkan dengan empati. Mendengarkan bukan hanya tentang mendengar kata-kata yang diucapkan, tetapi juga memahami perasaan dan perspektif lawan bicara. Aktif mendengarkan dengan empati melibatkan fokus penuh pada pembicaraan, menunjukkan minat pada apa yang disampaikan, dan membaca ekspresi serta bahasa tubuh untuk menangkap pesan yang tidak terucapkan. 2. Keterbukaan dan kehangatan dalam berkomunikasi. Komunikasi yang efektif memerlukan kesediaan untuk terbuka pada ide-ide baru, pendapat yang berbeda, dan masukan dari orang lain. Sikap terbuka dan hangat dalam berkomunikasi membantu membangun hubungan yang positif dan harmonis. 3. Gunakan bahasa tubuh yang mendukung pesan. Bahasa tubuh merupakan bagian penting dari komunikasi. Kontak mata yang menatap, gestur yang sesuai, dan ekspresi wajah yang tepat dapat menguatkan pesan yang disampaikan. Perhatikan bahasa tubuh Anda agar sesuai dengan isi pembicaraan yang ingin Anda sampaikan. 4. Keterampilan bertanya yang mendorong dialog. Pertanyaan yang baik dapat membuka kesempatan untuk diskusi yang lebih dalam. Pertanyaan terbuka dan relevan dapat mendorong orang lain untuk berbagi ide atau pandangan mereka, sehingga memperluas ruang untuk dialog yang bermakna. 5. Konsistensi dalam praktek komunikasi efektif. Keterampilan komunikasi efektif membutuhkan latihan dan konsistensi. Contohnya seperti berlatih secara teratur dalam berbagai situasi komunikasi, baik dalam percakapan sehari-hari, presentasi di depan umum, maupun interaksi melalui media sosial. Soal nomor 5, menurut ONA ada 3 prinsip utama dalam peliputan. Sebutkan dan jelaskan 3 prinsip tersebut. Di antaranya adalah 1. Editorial integrity, 2. Editorial independence, 3. Journalistic excellence. 1. Editorial integrity. Jurnalis online yang bertanggung jawab adalah mereka yang dengan jelas bisa membedakan antara berita dengan iklan, sehingga masing-masing harus bisa membedakan editorial independen dan news information seperti iklan dan advertorial. 2. Editorial independence. Jurnalis online menjunjung tinggi prinsip keadilan, keakuratan, objektivitas, dan laporan independen yang bertanggung jawab. 3. Journalistic excellence.
Jurnalis harus memegang prinsip-prinsip etika mengenai tradisional dalam proses peliputan berita untuk internet dan memegang prinsip dalam mereview mengelaborasikan berita dengan informasi dari sumber lain. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.